Perkenalkan, nama saya Rinandes Jedogo ini dengan NIM 200611023008 dari kelas 5B6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Pariwisata dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMN. Jadi saya anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu tentang pemasaran holistik dalam bisnis pariwisata. Pemasaran holistik. Jadi sebelum kita masuk dalam pemasaran holistik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu holistik. Jadi holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Pemasaran holistik merupakan pengembangan, perencanaan, serta implementasi program dan kegiatan pemasaran yang mana melihat ketergantungan dalam konteks lingkungan pemasaran. Konsep pemasaran holistik di sini terdapat 7 konsep, dan yang pertama yaitu rantai layanan yang terdapat pada gambar di samping. Yang pertama, fasilitas kerja, motivasi, material, dan non-material. Dan yang berikut, kepuasan karyawan hotel. Kemudian ada juga kualitas pelayanan karyawan hotel. Dan yang berikut ada kepuasan wisatawan, dan juga ada loyalitas wisata. Dan yang terakhir ada pendapatan atau keuntungan. Rangkaian atau rantai hubungan strategi, operasi dan sistem penyampaian jasa dalam suatu perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan pertumbuhan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan. Konsep yang kedua yaitu kualitas layanan internal atau internal service quality. Kualitas dari penyedia jasa atau yang disebut juga layanan internal memiliki pengaruh langsung terhadap proses penyampaian jasa dan kepuasan konsumen. Beberapa faktor yang terkandung dalam kualitas layanan internal seperti tipe manajemen, dan dalam tipe manajemen ini terdapat 20 tipe, yaitu yang pertama manajemen strategis, manajemen penjualan, manajemen pemasaran, manajemen hubungan masyarakat, manajemen operasi, manajemen rantai pasokan, manajemen pegadaian, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi dan informasi, manajemen R&D, manajemen rekayasa, manajemen proyek, manajemen program, dan manajemen risiko, manajemen kualitas, manajemen perubahan, manajemen inovasi, manajemen desain, dan yang terakhir manajemen fasilitas. Faktor yang selanjutnya yaitu komunikasi antar departemen yang ada. Jadi komunikasi dalam suatu departemen yang ada itu sangat penting, di mana komunikasi merupakan salah satu fungsi organisasi yang membantu perusahaan untuk tetap efisien dan produktif. Dengan melakukan komunikasi antar departemen, yang pertama yaitu membangun kepercayaan antar tim, dan yang kedua meningkatkan layanan pelanggan yang lebih baik, dan ketiga efisiensi komunikasi antar departemen, keempat dapat mengatasi konflik dengan baik, dan yang terakhir peluang untuk kemajuan profesional. Faktor yang ketiga yaitu reward. Jadi reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.
Dan faktor yang berikut yaitu training. Training atau pelatihan adalah suatu proses mengajar pada karyawan untuk mendapatkan kemampuan besar atau basic skill yang diperlukannya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka. Dan yang terakhir yaitu job description yang jelas dan tanggung jawab yang tepat. Jadi job description adalah catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu. Catatan tersebut berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan, bukan tentang pemegang pekerjaannya. Jadi faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan dalam bekerja, di mana pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Yang konsep ketiga, kepuasan karyawan. Karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, sehingga lebih berdaya guna. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan karyawan. Konsep yang berikut yaitu loyalitas karyawan. Banyak perusahaan yang menekankan kepada kepuasan pelanggan, tapi tidak melihat bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapainya adalah kepuasan karyawan. Karena baik buruknya value yang diterima pelanggan seluruhnya berasal dari tangan-tangan karyawan yang bekerja di perusahaan. Keluaran produk dan primanya pelayanan sudah pasti berasal dari para karyawan yang betah bekerja di perusahaan. Tidak hanya betah, tetapi juga bergerak dalam artian meningkat produktivitasnya. Konsep yang berikut yaitu nilai layanan eksternal atau external service value. Yang membuat pelanggan puas adalah apabila apa yang dikorbankannya lebih sedikit dari apa yang didapatkannya. Hal ini tidak hanya dari sisi price, tapi merupakan satu paket yang bernama service delivery. Positive value inilah yang merupakan hasil akhir yang diterima oleh pelanggan, dan pada akhirnya mereka akan memiliki suatu pandangan mengenai valuable atau tidaknya produk atau perusahaan Anda bagi mereka yang bermuara kepada puas atau tidaknya mereka. Konsep yang berikut yaitu kepuasan pelanggan atau consumer satisfaction. Telah menjadi suatu kepercayaan umum khususnya di dunia bisnis bahwa kepuasan pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu usaha. Dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Dan konsep yang terakhir atau yang ketujuh yaitu loyalitas pelanggan atau consumer loyalty. Loyalitas merupakan suatu proses panjang dan berkeseimbangan dan dipupuk di sepanjang perjalanan hubungan pihak perusahaan dengan pelanggan. Manfaat yang dapat ditimbulkan dari loyalitas pelanggan bagi perusahaan yaitu di sini terbagi menjadi 3. Dan yang pertama, konsumen yang puas terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang sama. Dan yang kedua
yaitu kepuasan merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Dan yang ketiga, yaitu konsumen yang puas cenderung mempertimbangkan penyedia jasa yang mampu memuaskan sebagai pertimbangan pertama jika ingin membeli produk atau jasa yang sama. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan tentang manfaat holistik. Jadi holistik mempunyai 3 manfaat, yaitu yang pertama, pemasaran holistik mempermudah pemasar dalam melakukan kegiatan pemasaran. Jenis pemasaran ini mengharuskan para pemasar untuk merancang kegiatan pemasaran secara lebih menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi atau penerapannya. Dan yang kedua, yaitu pemasaran holistik mampu mengeksplorasi produk yang dirancang. Artinya, pemasaran holistik bisa digunakan untuk mencari tahu lebih jauh tentang konsep produk, cara pembuatan, sistem pemasaran, iklan, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya saat implementasikan, hasilnya dapat sesuai dengan yang diinginkannya. Dan yang terakhir, yaitu pemasaran holistik mempermudah penentuan segmentasi pasar. Artinya, pemasaran holistik digunakan untuk menentukan produk sesuai segmentasi pasar. Lebih spesifiknya, produk harus dibuat dengan memperhitungkan keinginan pasar. Yang berikut yaitu cara menerapkan pemasaran holistik. Ada 4 cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan pemasaran holistik, yaitu yang pertama, 1. Membentuk tim pemasaran. Tim pemasaran menjadi hal terpenting yang harus ada dalam setiap kegiatan pemasaran. Pemilihan timnya bisa didasarkan pada kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Dan yang kedua, perancangan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang akan dirancang meliputi penentuan segmentasi pasar, strategi, dan hal lainnya yang berkaitan. Perancangan ini harus dilakukan dengan sebaik dan serinci mungkin. Dan yang ketiga, yaitu menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat. Perlu ditentukan juga pihak siapa saja yang akan terlibat. Contohnya, masyarakat atau pihak yang berkaitan. Penentuan ini akan membuat kegiatan pemasaran lebih efektif dan fokus, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, dan yang berikut, yang keempat, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Setelah kegiatan pemasaran selesai dirancang, langkah berikutnya ialah menerapkannya sesuai rencana. Dalam proses pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang masih kurang atau perlu diperbaiki untuk dipertahankan. Berikut 8 cara efektif untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama, beri diskon atau hadiah. Tips menarik pelanggan baru adalah dengan memberikan diskon pembelian pertama kali. Hal ini akan membuat pelanggan baru tersebut merasa spesial. Cara ini juga bisa dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan lama. Contohnya adalah
dengan memberikan diskon spesial untuk pembelian kedua atau ketiga. Melalui pemberian diskon atau hadiah ini, pelanggan akan merasa dihargai. Jangan lupa untuk menawarkan diskon untuk produk yang sering mereka beli, dan dibarengi dengan pesan singkat yang manis dan menarik. Dan yang kedua, memberikan pelayanan yang sangat baik. Cara mendekati pelanggan adalah dengan memberikan pelanggan yang sangat baik, karena mereka ingin membutuhkan produk atau layanan dari sebuah bisnis. Biasanya pelanggan akan melihatnya dari cara pelayanan bisnis tersebut. Tidak jarang apabila pelayanannya buruk. Dan yang keempat adalah membuat komunitas. Membuat komunitas dan aktif melaksanakan adalah cara mempertahankan pelanggan. Karena dengan komunitas, pelanggan akan merasa lebih dekat dengan bisnis. Selain itu, kamu juga bisa memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang tergabung dalam komunitas tersebut. Dan yang kelima, menginformasikan produk baru. Cara mencari pelanggan selanjutnya adalah dengan menginformasikan perkembangan baru, seperti produk baru melalui email agar lebih personal. Dan yang keenam adalah fokus pada pelanggan. Banyak perusahaan yang masih memiliki fokus terhadap bisnis atau produk mereka. Padahal, fokus pada pelanggan juga menjadi hal yang penting, karena pelanggan bisa memberikan pengalaman serta saran setelah menggunakan produk bisnis kamu, yang nantinya bisa kamu jadikan sebagai bahan evaluasi untuk produk yang akan datang. Dan yang ketujuh, kode referensi. Dan yang kedelapan adalah lebih personal kepada pelanggan. Cara mempertahankan pelanggan yang terakhir adalah dengan menjangkau pelanggan lebih personal. Karena dengan cara ini, pelanggan akan merasa menjadi tim dari perusahaan, sehingga membuat mereka lebih loyal. Selain itu, jangkauan personal juga membuat pelanggan merasa perusahaan tahu apa kebutuhan yang selama ini ia cari dan merasa dihargai. Kamu bisa mencari tahu tentang produk apa saja yang sebelumnya mereka beli, seperti apa interaksi sebelumnya dan bagaimana mereka ingin dihubungi. Cara mempertahankan pelanggan di masa digital ini akan jauh lebih mudah karena ada banyak channel pemasaran yang bisa kamu gunakan untuk menjangkau pelanggan, seperti media sosial atau melalui email marketing. Pemasaran holistik dan lingkupnya. Yang pertama, pemasaran internal. Pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran, serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, dan pengomunikasian nilai pelanggan. Ketika semua karyawan menyadari bahwa tugasnya adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan, perusahaan akan dapat menjadi pemasar yang efektif. Dan yang kedua, organisasi geografis. Perusahaan yang menjual ke pasar nasional sering mengatur tenaga penjualnya sepanjang garis geografis. Beberapa perusahaan kini mengembangkan pasar area atau manajemen pemasaran regional atau lokal untuk mendukung usaha penjualan di pasar volume tinggi. Perusahaan yang beralih ke
penekanan regional yang lebih besar adalah McDonald's yang kini menghabiskan sekitar 50% dari total. Manajer produk secara figuratif berada di tengah dengan rating menjalar ke berbagai departemen. Dan yang keempat, organisasi manajemen pasar. Ketika pelanggan dibagi menjadi kelompok pengguna yang berbeda dengan preferensi dan praktik pembelian yang berbeda, organisasi manajemen pasar dapat diterapkan. Manajer pasar mensupervisi beberapa manajer pengembangan pasar, spesialis pasar, atau spesialis industri, dan menciptakan layanan fungsional sesuai kebutuhan. Manajer pasar adalah orang staf dengan tugas yang sama dengan tugas manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan bagi pasar mereka. Keunggulan dari sistem ini adalah mengelola kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan diri pada fungsi, wilayah, atau produk pemasaran. Dan yang kelima, organisasi manajemen matrik. Perusahaan yang memproduksi banyak produk untuk banyak pasar mungkin menerapkan organisasi matrik. Organisasi matrik tampak menarik dalam perusahaan multi produk, multi pasar. Tetapi organisasi ini mahal dan sering menimbulkan konflik. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung semua manajer, dan semua pertanyaan tentang letak wewenang dan tanggung jawab kegiatan pemasaran harus ditetapkan di kantor pusat atau kantor divisi. Beberapa kelompok korporat membantu manajemen puncak dengan seluruh evaluasi peluang, memberikan bantuan konsultasi sesuai permintaan kepada divisi untuk membantu divisi yang mempunyai sedikit pemasaran atau tidak sama sekali, dan mempromosi konsep pemasaran ke seluruh perusahaan. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.